ada orang yang rela menolak panggung kehormatan, padahal namanya justru dihormati para ulama dunia. Siang hari ia mengangkat semen dan menyusun bata seperti buruh bangunan biasa. Namun ketika malam tiba, tangannya menghidupkan kembali warisan ilmu Islam yang menjadi rujukan para cendekiawan internasional. Sosok sederhana dari Kudus ini membuktikan bahwa kebesaran tidak selalu datang bersama sorotan kamera. Di sebuah kampung sederhana di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hidup seorang pria yang dikenal warga sebagai Mbah Rayan. Penampilannya sangat biasa. Setiap pagi, ia berangkat bekerja sebagai tukang bangunan, mengenakan pakaian sederhana, memanggul semen, menyusun bata, hingga meratakan adukan seperti pekerja lainnya. Seusai bekerja, ia bahkan kerap menghabiskan waktu memancing di sungai menggunakan joran bambu. Tidak banyak yang tahu, pria sederhana itu ternyata adalah Ibnu Harjo Al-Jawi, seorang muhakik atau peneliti manuskrip Islam yang namanya dikenal di kalangan akademisi dan ulama internasional. Sosok yang tampak biasa di mata tetangganya ternyata memiliki kontribusi luar biasa dalam menjaga keaslian warisan keilmuan Islam. Inilah yang membuat kisah Mbah Riyan terasa begitu istimewa. Dalam dirinya, seolah ada dua dunia yang menyatu dalam satu raga. Pada siang hari, ia membangun rumah-rumah warga dengan tenaga dan keringatnya, sementara pada malam hari, ia membangun peradaban ilmu. Melalui penelitian terhadap kitab-kitab klasik yang usianya telah mencapai ratusan tahun, di tengah pekerjaan fisik yang melelahkan, Mbah Riyan masih meluangkan waktu untuk menelaah manuskrip kuno dengan ketelitian yang luar biasa. Semua dilakukan bukan demi popularitas, melainkan karena kecintaan yang mendalam terhadap ilmu. Lalu sebenarnya, apa itu tahqiq kitab? Dalam tradisi keilmuan Islam, tahqiq merupakan proses ilmiah yang sangat penting untuk memastikan sebuah kitab benar-benar sesuai dengan naskah asli yang ditulis pengarangnya. Seorang muhakik harus membandingkan berbagai manuskrip, meneliti perbedaan redaksi, mengoreksi kesalahan penyalinan yang mungkin terjadi selama ratusan tahun, hingga memastikan keabsahan setiap bagian teks. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan penguasaan ilmu yang sangat tinggi. Salah satu karya penting Mbah Riyan adalah penyuntingan kritis kitab Fathul Mu'in. Dalam prosesnya, ia membandingkan 7 naskah cetak dengan 1 manuskrip kuno demi menghadirkan teks yang paling akurat. Ini adalah kitab Fathul Mu'in yang cetakannya menurut saya paling enak dibaca. Diterbitkan oleh Maktabah Turmusi Liturath, ditahqiq oleh Ibnu Harjo Al-Jawi atau Mbah Riyan, ya, seorang ulama masih muda, muhakik dari Kudus, muhakik alami, ya, muhakik internasional dari Kudus. Coba kita buka. Jadi kitab ini disusun secara, cetakan ini disusun secara sistematis, sudah dikelompokkan paragraf-paragrafnya, pembahasannya, kemudian dilengkapi dengan ta'liqat. Kemudian setelah itu di bagian belakang dilengkapi dengan istilah-istilah fiqhiyah. Jadi ukuran-ukuran, kemudian panjang-panjang, misal kayak ini. Nah, dirham itu berapa? Indal Hanafiyah 3,125 gram. Indah Al-Jumhur 2,975 gram. Dinar Indal Jami 4,25 gram. Ya, jadi ini menurut saya kitab yang luar biasa cetakannya dan memudahkan para pembaca. Barakallahu fikum. Jejak keilmuannya juga sampai ke tingkat internasional. Ketika hasil tahqiq kitab Tahrir dipresentasikan di hadapan ulama besar mazhab Syafi'i kontemporer, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahuwi. Sebuah pengakuan yang menunjukkan kualitas keilmuan beliau. Namun menariknya, semua pencapaian itu tidak pernah membuat Mbah Riyan mencari sorotan publik. Saat banyak orang berlomba menjadi terkenal,
beliau justru memilih tetap berada di balik layar. Prinsip hidup itulah yang membuat Majelis Ulama Indonesia memberikan penghargaan MUI Award 2026 kategori karya tulis Islam. Bahkan beliau mendapat julukan Mbah Rian Al-Mastur, sebutan bagi sosok yang memilih menyembunyikan amal dan kiprahnya demi menjaga keikhlasan. Yang lebih mengejutkan, ketika diundang langsung ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut, Mbah Rian memilih tidak hadir. Bukan karena tidak menghargai penghargaan itu, melainkan karena baginya manfaat ilmu jauh lebih penting dibandingkan seremoni dan tepuk tangan manusia. Adalah karya tulis keislaman. Ini hanya satu pemenangnya, yaitu seorang ulama dari Kudus, namanya Ibnu Harjo Al-Jawi. Sehari-hari beliau biasa dipanggil dengan Mbah Rian. Beliau memang sehari-harinya menjadi tukang bangunan, dan di masyarakat juga dikenal sebagai Mbah Rian Al-Mastur yang menyembunyikan diri. Banyak karya-karyanya untuk mentahqiq kitab-kitab klasik seperti Kiai Mahfud At-Turmusi dalam bidang tasawuf, dalam bidang usul fikih dan lain-lain. Beliau juga sudah kita undang datang ke sini, tetapi tidak berkenan untuk hadir datang ke sini. Jadi Ibnu Harjo Al-Jawi sangat dikenal di dunia internasional, walaupun sehari-harinya dikenal sebagai tukang bangunan berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Kisah ini kemudian menyebar luas di media sosial dan mendapat sambutan hangat dari warganet. Banyak yang mengaku kagum dengan kerendahan hatinya. Ada yang mendoakan agar generasi mendatang bisa meneladani sosok seperti beliau. Ada pula mantan murid yang merasa bangga pernah belajar langsung dari Mbah Rian. Tak sedikit yang menilai bahwa beliau adalah contoh nyata bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, justru semakin rendah hatinya. Dari perjalanan hidup Mbah Rian, ada pelajaran yang sangat berharga. Pertama, kemuliaan seseorang tidak diukur dari pakaian, kendaraan, ataupun kemewahan yang dimiliki, melainkan dari ilmu dan akhlaknya. Kedua, karya besar lahir dari keikhlasan, bukan dari keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Dan ketiga, ilmu yang memberi manfaat akan terus hidup, jauh melampaui usia manusia yang menyebarkannya. Di tengah zaman yang sering mengukur kesuksesan lewat popularitas, Mbah Rian menghadirkan pengingat bahwa tidak semua orang hebat ingin dikenal banyak orang. Ada yang memilih bekerja dalam diam, tetapi hasil karyanya memberi manfaat bagi begitu banyak generasi. Mungkin itulah makna sejati sebuah pengabdian. Bukan tentang seberapa sering nama kita disebut, melainkan seberapa besar manfaat yang tetap dirasakan, bahkan ketika kita memilih berjalan jauh dari sorotan dunia. Kalau menurut kalian, masih adakah sosok-sosok seperti Mbah Rian yang bekerja dalam diam, tetapi memberi manfaat luar biasa bagi banyak orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.